Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, di video kali ini saya akan menjawab nih ya, dan juga akan membahas kalian ya. Di sini ada mbaknya yang komen seperti ini, penasaran start jam berapa, finish jam berapa dengan gaji segitu. Oke, ini ya. Jadi saat ini bulan November ya Mbak ya, untuk gaji TKW di Singapura perkiraan yang masih non ya, buat yang masih pemula itu berkisar antara 550 sampai 650 dolar. Oke. So di sini tentang pekerjaan itu loh, dimulai dari jam berapa, nanti selesai jam berapa. Di setiap majikan ya, beda-beda rumah itu sudah pasti berbeda ya, apalagi kalau majikannya Melayu ya, orang Melayu sudah pasti bangunnya akan lebih awal Mbak, karena harus sholat subuh. Biasanya yang ngurus anak-anak sekolah harus bangun lebih awal, misalnya 5:30 ya, itu sudah pasti bangun 5:30 atau bahkan mungkin jam 5. Kalau saya pribadi teman-teman, waktu saya masih bekerja dengan majikan India, di situ karena saya kan harus masak ya, masak kare, jadi saya harus bangunnya lebih awal teman-teman ya, karena di situ majikan saya nggak suka kalau saya itu ibaratnya preparing itu dari sore kemarin tuh nggak mau, dia maunya harus yang fresh punya dari kulkas dikeluarkan, harus kamu kerjakan di pagi harinya kayak gitu. Jadi di situ saya bangunnya sekitar ya 5:30 kayak gitu. Itu aja 5:30 itu sudah mepet banget ya. Seharusnya bangunnya jam 5 kayak gitu. Tapi kalau jam 5 saya males kayak gitu. Terus setelah itu teman-teman, finish pekerjaan, saya itu 8:30 itu sudah masuk kamar ya. Tapi kadang kalau majikan ya mendatangkan temennya, itu saya masuk kamar sekitar paling lambat itu jam 9 malam, itu paling lambat ya kayak gitu. Oke. So di sini setiap rumah majikan nggak ada yang sama Mbak ya. Ada juga yang bangunnya itu jam 6, bangunnya jam 7, ada juga yang selesainya itu jam 11, ada juga yang selesainya itu sampai jam 2 malam, jam 1 malam itu ada, tergantung dari majikan masing-masing. Loh Mbak, kok sampai jam 2 malam, sampai jam 1 malam itu ngapain? Ya, di sini memang begitu Mbak ya. Pekerjaannya tuh ada aja. Saya sendiri juga heran loh Mbak ya. Saya itu sendiri juga di sini merasakan, ya Allah, pekerjaanku kok nggak pernah ada habisnya, nggak pernah ada selesainya kayak gitu. Saya tuh pernah ngomong seperti itu, ngomong sendiri ya. Terus saya di sini juga sharing ya ke kalian semua. Saya tuh punya adik kandung ya. Saya dulu adik kandung saya dulu tuh kerja di Singapura. Tapi adik saya ini dulunya bekerja di Malaysia di pabrik ya. Di pabrik itu bisa bertahan, di sana bisa bertahan. Oke. Dan setelah itu kan adik saya tuh kepengen yang namanya bekerja menjadi TKW ya, kepengen lah yang namanya nyoba gaji gede kayak gitu. Nggak taunya setelah sampai di Singapura tuh nggak bisa teman-teman. Katanya ya, adik saya tuh bilang seperti ini, kerja di Singapura tuh nggak pernah yang namanya duduk tuh nggak pernah, terus saja kayak kipas angin muter terus kayak gitu, nggak pernah ada istirahatnya. Terus akhirnya ya, karena terlalu adik saya ini orangnya nggak betah ya, 1 bulan pindah, 2 minggu pindah, terus paling lama itu ya 1 bulan itulah pindah. Yang terakhir kali itu ya, di majikan terakhir kali itu langsung dipulangkan oleh majikan, dibelikan tiket kayak gitu loh teman-teman ya. Jadi oleh majikan ini yang terakhir langsung dibelikan tiket, langsung dikirim ke Indonesia kayak gitu, padahal masih potongan gaji, yaitu tadi kena denda oleh PT, tapi adik saya nggak mau bayar kayak gitu. Ibaratnya dokumennya itu masih ada di PT, dokumen asli itu semua ada di PT, karena di Singapura baru mungkin 4 bulan kalau nggak 3 bulan ya, dan potongan itu 8 bulan teman-teman, buset lah. Pokoknya ya seperti itu tadi. Sampai saat ini ya adik saya itu bilang seperti ini, sampai heran loh ya, Mbak, kok sampean bisa bertahan lama di Singapura, padahal saya aja di Singapura udah nggak, wah
saat ini sudah nggak minat, pokoknya ya, bukan saat ini ya, pokoknya sekarang sudah nggak minat lagi menjadi TKW, kayak gitu ngomongnya, langsung ngomong seperti itu. Padahal kerja jadi TKW itu nggak gampang mbak ya. Terus saya masak tuh mbak, jam 3 pagi saya disuruh nyiramin bunga di balkon, ya Allah, jangan kebangetan amannya itu, kayak gitu ya. Jam 3 pagi disuruh siram-siram bunga, terus tidur jam berapa, kayak gitu kan saya tanya. Ya Allah, terus sampai adikku tuh bilang seperti ini, itu amannya memang gila ya, waktunya tidur jam 2 itu dengerin radio itu kenceng banget, pokoknya radionya tuh diputer sampai kenceng banget. Ya Allah, masa tuh mbak jam 1:30 malam tuh loh disuruh bersihkan, katanya disuruh bersihkan IT itu loh teman-teman, ibaratnya bebek ya, kan beli dari pasar kayak gitu kan, masih ada rambut-rambutnya kayak gitu, ibaratnya ayam ya, ayam itu ibaratnya kan masih ada jerbut-jerbutnya, itu disuruh bersihin. Terus kamu tidur jam berapa, kayak gitu. Kadang tidur jam 3:30, kadang tidur jam 4 kayak gitulah, bangun ya nanti bangunnya jam 6, kadang 5:30, itu si kecil momongan sudah bangun. Ya Allah, mumet mbak, mumet sampai pusing teman-teman, kepalanya tuh sampai pusing, karena apa ya, kurang tidur itu tadi. Jadi di sini itu tergantung nasib loh mbak ya, yang namanya bekerja menjadi seorang TKW itu semuanya tergantung nasib ya. Kita mau mendapatkan majikan yang baik, kita mau mendapatkan majikan yang kurang baik kayak gitu ya, semua terbalik pada diri masing-masing ya. Nggak hanya di Singapura saja, dimanapun ya, entah itu di Indonesia, entah itu di Hong Kong, Taiwan, Arab, di mana-mana ya, semuanya tergantung nasib kita. Apakah nasib kita itu benar-benar beruntung atau lagi apes? Kalau apes ya ini tadi ya, masa jam 3 malam disuruh siram-siram bunga di taman, di balkon kayak gitu kan nggak sewajarnya kayak gitu kan. Waktu itu kan adik saya memang orangnya kan non ya, jadi ya manut disuruh majikan kayak gitu, manut. Terus kalau siang itu diajak jalan-jalan ke mall, jadi nggak ada istirahatnya. Jadi adik saya itu benar-benar merasa pusing karena kurang istirahat. Terus setelah itu nggak tahu bagaimana ceritanya, kok tiba-tiba adik saya ini dibelikan tiket, dan itu adik saya benar-benar bersyukur, alhamdulillah kayak gitu. Karena waktu itu teman-teman, waktu adik saya masih ada di Singapura sini ya, saya itu sering yang namanya datang ke agent yang ada di Jurong sana, jauh banget, agentnya itu ada di Jurong. Dan perjalanan saya dari Tampines ke Jurong itu makan waktu 1 jam lebih. Setelah itu masih naik bus, harus naik bus ya. Perjalanan untuk naik bus ini juga masih lumayan jauh untuk menuju ke agentnya. Tapi alhamdulillah agentnya itu kan dulu agent saya juga, saya numpang prosesnya di situ. Baiklah, kenal sama saya. Tapi ya itu tadi, nggak enak. Kalau kita numpang proses di agent tuh nggak enak. Kita kena potongan lagi dari agent itu, rekod kita nggak bagus. Terus kita yang namanya mau cari majikan lagi juga nggak gampang. Ya kita bakalan diinterogasi oleh majikan yang baru. Kenapa kamu kok sering-sering pindah ini, kenapa? Masalahnya apa? Nah, bakalan ditanya ini ya. Majikan bakalan ingin tahu, kamu kerja di Singapura baru berapa bulan, pindahnya sudah banyak banget, pindah-pindah ini kenapa? Dan majikan takut mengambil kita, dikirain kita nggak tahu kerja, kayak gitu ya. Jadi di sini buat teman-teman semuanya ya, kalian mungkin yang baru pertama kali mau bekerja ke Singapura ya, ibaratnya ya, kerja di Singapura memang nggak ada habisnya mbak. Meskipun rumahnya kecil, hanya tinggal di flat, hanya tinggal di apartemen, tapi memang kita itu disarankan untuk terus cari pekerjaan. Tapi tergantung juga pada majikan masing-masing. Ada juga yang majikan bilang kalau sudah selesai kamu boleh duduk-duduk santai. Ada juga yang majikan ngomong kamu kerjanya harus begini-begini. Ada juga yang dibikinkan jadwal ya. Jadi nggak sama mbak ya, tentang jam berapa bangun, tentang jam berapa selesai pekerjaan itu semua nggak ada yang sama mbak ya. Tentang gaji berapa itu nggak ada yang sama. Meskipun fresh, ada juga tuh yang dapat gaji 750. Itu bagaimana ceritanya mbak? Fresh kok gajinya 750, itu bagaimana ceritanya? Itu ceritanya mbak ya,
mungkin dapat uang tambahan ya. Majikannya bilang yang ini gaji kamu, yang ini untuk kamu. Nah itu kan uang tambahan, uang ekstra, lumayan. Itu namanya majikannya baik. Tapi kalau misalkan majikannya nggak baik ya, kita itu nggak bakalan bisa dapat uang sebanyak itu, nggak bisa ya. Kita aja ibaratnya ya teman-teman, ibaratnya kita itu ini ya, mau yang namanya mendapatkan gaji 580 atau mendapatkan gaji 600, itu susahnya minta ampun. Karena apa? Ya itu tadi, ada yang mungkin ngasih gaji kita itu hanya 550 ya, dari PT 550 kayak gitu ya. Maaf banget, di sini banyak banget orang yang seliweran, jadi nggak bisa fokus ya, tapi nggak apa-apa. Oke, so ada yang mendapatkan gaji itu 550 ya kayak gitu. Ada juga yang 580, ada yang 600 ya, tergantung Mbak. Terus tentang sisa potongan, kemarin ada yang tanya sisa potongan itu di Singapura berapa Mbak? Masih ada 1 juta kah? Tergantung Mbak. Beda agent tuh beda semuanya loh Mbak. Saya di sini nggak bisa ngasih rekomendasi, Mbak, sisa potongan di Singapura kerja itu $100, sisa potongan gaji di Singapura itu $50. Nggak bisa Mbak, nggak bisa dipastikan ya. Semuanya tergantung dari agent kalian masing-masing ya. Dan di sini kalian wajib tanya teman-teman, sisa potongan berapa nanti mem, tanya ya. Kalian jangan merasa takut, jangan merasa malu atau bagaimana, itu hak kalian. Yang namanya gaji, yang namanya sisa potongan itu hak kalian, wajib ditanyakan. Tentang liburan tanyakan. Nah ini yang penting, paling penting nih ya, kalian harus tanya tentang HP. Terus tanyanya begini, kalau saya sudah selesai bekerja ya, apakah saya bisa pegang HP untuk menghubungi keluarga yang ada di Indonesia? Wajib ditanyakan Mbak ya, karena di sini banyak banget yang mengeluh ya. Kemarin itu mengeluhnya seperti ini, setelah bekerja di Singapura ya, itu malah nggak ada kontak dengan keluarga yang ada di Indonesia. Sudah pasti Mbak, keluarga di Indonesia itu mengharapkan kabar dari kita. Terus kok sampai setelah kita itu bekerja di rumah majikan, kita itu dalam waktu 1 bulan pertama nggak ada kabar. Itu sudah pasti keluarga di Indonesia itu benar-benar bingung Mbak, bingung mikir, ya Allah, anakku kok nggak ada kabar sama sekali. Ya Allah, kok tiba-tiba istriku nggak ada kabar sama sekali. Untuk itu kalian ngomong dengan majikan ya. Misalnya di situ sudah 2 malam ya atau 3 malam, ngomong, Mem, saya boleh nggak menghubungi keluarga yang ada di Indonesia untuk ngasih kabar? Kan biasanya ya mbak-mbak yang baru pertama kali datang dari Indonesia ke Singapura nih ya, biasanya HP-nya sering disita majikan. Karena apa? Di sini ya majikan ingin mbaknya itu fokus dulu sama pekerjaan, agar bisa fokus dulu dengan pekerjaan yang sudah diturunkan sama mbaknya, kayak gitu, biar mbaknya itu cepet kayak gitu loh, nggak gampang-gampang lupa kayak gitu. Kalau lupa, majikan sendiri juga nggak ada waktu banyak untuk ngasih tahu setiap harinya. Majikan sendiri di sini juga sibuk dengan urusan kantornya. Nah untuk itu di sini memang kebanyakan tuh HP-nya pada disita yang masih baru pertama kali datang ke Singapura. Nanti kalau sudah lama, sudah seperti saya ya, ini bebas ya, HP-nya pasti dibebasin, kalian pasti dikasih yang namanya wifi ya, semoga saja. Karena di rumah saya sendiri juga seperti itu teman-teman ya, alhamdulillah. Pokoknya majikan yang saya kan dapat majikan, selalu dapat majikan orang luar negeri ya, alhamdulillah itu baik. Kalau soal wifi itu pokoknya full 24 jam tuh los ya, kayak gitu, alhamdulillah. Tapi sebelum-sebelumnya ya saya selalu beli data, selama 8 tahun tuh saya selalu beli data, nggak pernah, walaupun ada wifi di rumah itu saya nggak pernah dikasih. Dan saya juga nggak pernah minta, apalagi cari-cari apa itu namanya passwordnya, itu enggak. Saya selalu beli data sendiri kayak gitu. Oke, so di sini buat kalian semuanya, semoga saja yang nonton video ini, saya doakan ya, semoga
kalian segera mendapatkan majikan, segera terbang ke Singapura. Semoga saja dipertemukan dengan keluarga majikan yang baik, semoga bisa finish kontrak ya, bisa pulang ke Indonesia dengan membawa hasil yang memuaskan. Amin. Oke teman-teman, dan saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.